Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channelnya Bang Duren. Nah, untuk kali ini, untuk hari ini, gue lagi ada kedatangan tamu nih. Seperti biasa, wanita cantik, Neng Anita. Nita apa? Apa? Nita. Romlah. Ayo. Jamila. Jamila. Oke. Sekarang umur berapa umur? 29. 29. Abad. Umurnya 29 abad. Lagi ketawa mulu. Lagi pasukan nggak ini? Enggak. Ya, Baru ketemu lagi. Baru ketemu lagi. Ngakak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Keluarga? Sehat semua. Sehat semuanya. Sekarang anak berapa nih? 1, 2, 3. 3, yang kehitung. Yang kehitung. Yang di TKW? 2. Ya udah, alhamdulillah ya. Kesibukan apa sekarang? Karir. Wih, udah berapa tahun karirnya? 8 tahun. 8 tahun. Terus sekarang lagi karir apa nih? Yang karir itu yang bukan yang ngirim-ngirim barang itu kan? Itu kurir. Oh, kurir. Itu kurir, ya. Kirain ini. Ya. Berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun, terus? Ya, demen aja daripada stay di rumah. Sebenarnya enakan di rumah. Ngurus anak, ngurus suami. Berhubung gak ada yang diurus, anak udah di neneknya, suami udah nggak ada. Udah pisah lagi. Iya. Jadi ya udah persibuk diri aja, cari cuan. Supaya nggak kepikiran ya. Ya. Katanya sering pulang malam. Kesibukannya ngapain tuh? Kok berangkat dari pagi, pulang malam banget katanya tuh. Ya, kalau pulang kerja sih asar udah pulang ya, jam 5-an. Ya, keluar lagi cari sampingan lah. Habis maghrib sampingan. Ya, gitu sering apa sih? Nongkrong yang menghasilkan uang. Hebat ya, nongkrong aja dia menghasilkan uang loh, apalagi kagak nongkrong. Ya, kalau lagi ada rezekinya, kalau lagi enggak ya menghibur diri aja. Mantap. Yang penting buat apa, tambahan. Ya, buat tambahan ongkos. Karena kan enggak gimana ya? Dari segi gaji tidak mencukupi. Jadi nyari sampingan. Yang penting masih halal. Siap, mantap. Harus kuat ya, apalagi anak udah 2 ya. Nah, itu yang bikin nih nekat meskipun gak ngurusin anak, tapi kan tanggung jawab harus per bulannya ya, selalu untuk kesehatannya, sekolahnya ya, kebutuhannya semuanya. Mantap. Berarti sekarang status ini ya, sendiri ya? I'm single and happy. Bahasa Inggris, Indonesia. Oh, gitu. Enggak, tapi nggak apa-apa sih. Mau Sunda. Iya. Apa aja sih? Nggak apa-apa aja. Iya. Ini baru ketemu lagi nih kita ya. Iya. Udah berapa tahun sih? 2 tahun ada? Lebih lah. Lebih ya? 4 tahunan ya? Jalan 5. Jalan 5. Terakhir lu pas nyunatin anak lu itu? Oh, pas nyunatin berarti masih kan? Masih kontak. 4 tahunan. 4 tahunan ya? 4 tahun. Terus kesini udah 4 terakhir tahun. Itu ya. Iya kan, lu bikin undangan waktu itu, terus ya udah kan, emang handphone juga waktu itu hilang sih. Ya itu. Balik lagi, terus gue minta nomor lu di ini kan. Iya, gue sering ganti-ganti handphone, nomor telepon ke save di handphone yang lama. Jadi kalau nomor dari dulu tetap itu sih. Tapi kayaknya pas waktu lu nggak chat gua mau bikin apa kemarin, buket ya? Iya. Itu aja kayaknya udah lost kontak. Soalnya tapi nomor lu masih ada. Nomor lu masih ada, terus lu nggak pernah ngontek gua. Di kontak gue itu ada 1680 nomor di WA. Jadi nggak mungkin lu ngecek satu kan? Iya, gitu. Jadi gue cuman hanya ngecek, oh ini orang nongol nih status, ya udah berarti dia aktif nomornya. Gue minta nomor lu dari si Jukai. Pas bilang minta nomor saya penting. Terus? Katanya nggak bisa. Dadakan juga sih karena emang kan gue sibuk kerja. Terus anak mau acara wisuda, taikan kelas. Jadi aku butuh buket dadakan malam itu juga. Emang gak ada yang bisa dadakan sih.
Karena bisa dadakan mungkin lembur. Iya, ya kemarin juga ada tuh yang bikin buket, terus gua ya udah sama buat besok nih, dia malam ini ngechat buat besok. Akhirnya gue minta bantuan sama teman yang di Sepatan, ya udah langsung ready kan. Ya udah dengan karena gue tahu lu semua serba bisa. Jadi temen yang multi talent udah pasti gue kontak, pasti nih dia bisa, kalau nggak sibuk-sibuk amat. Oh ternyata sekarang udah punya kesibukan lain. Soalnya Senin juga kerja sampai Jumat. Kerja apa? Di pabrik kosmetik. Jadi Senin sampai Jumat kerja tuh. Ya jadi gue punya kesibukan di rumah. Ya kalau standby di rumah paling Sabtu Minggu. Ya makanya teman-teman yang mau podcast atau apa main ya paling Sabtu Minggu. Paling gue keluar juga ya kalau ada keperluan aja. Kalau nggak perlu-perlu banget ya kayak gini ya, lu lihat kan, beresin dapur. Ya setidaknya adalah mengisi kekosongan. Setiap orang kan beda-beda cara buat menghibur diri. Dari segi hobi, nurutin hobinya apa, mau jalan lain. Jalan ini gelap apa jalan? Jangan ngomongin gelap. Iya. Saya udah pakai baju hitam. Iya. Aduh. Terus sekarang tinggal di mana? Masih di ngekos. Oh, ngekos juga. Waktu dulu kan di BTN. Sekarang Gardus. Di Gardu City ya. Di situ ada residence. Gardu City. Gardu aja dah. Duh, kocak gua kalau ketemu lu, aduh. Ya. Jadi ingat pas waktu di fotokopian. Apa? Iya, di fotokopian gitu kan. Lu kan sering di itu kan, kenal-kenal sama orang-orang baru kan di fotokopian tuh. Banyak customer yang kece-kece lah ibarat. Gue termasuk kece nggak? Kece. Kece pemalu-maluin nih. Tapi dia itu orangnya meskipun ini kayak orang ini nih ya, orangnya kacau nih ya sebenarnya, tapi dia orangnya baik banget, orangnya keren, salut nih Pak. Dia mah kalau nolongin orang itu nggak setengah-setengah, entuk dia mah langsung sampai entuk. Ya begitulah orangnya, nggak tegaan. Tapi ini acara dadakan banget ya, dadakan banget. Terus pas lu bilang iya mau, iya udah langsung gas. Iya. Sebenarnya sih ngobrolnya itu kita mah ngalor ngidul. Iya. Nah, jadi ya apa adanya aja kan, kita mah ngobrolnya nggak mesti ke topik itu enggak ya. Yang penting bisa bermotivasi. Lu mau jingkrak-jingkrakan dulu enggak? Kenapa emang? Nggak tahu. Gue pas ketemu lu kayaknya pengennya ketawa mulu, nggak tahu kan? Iya. Lu kayak sama tuh. Ini grogi nggak pas ini? Enggak. Biasa aja. Iya. Kok nggak seperti bicara di ruang tamu tadi, kayak lepas banget gitu. Enggak, biasa aja. Tentang masalah keluarga biar bermotivasi lah. Buat yang nih ada unek-unek hati yang harus gue sampein. Emang kan anak gue satu dibawa sama suami. Dari segi keluarga kan, emang keluarga gue, emak gue udah penyakitan, udah sering sakit gula. Jadi gue nggak mau ngebebanin dia dengan gue bawa anak gue yang kecil. Dan lagi pula dari keluarga bapaknya tuh, dari anak gue kan super banget aktif dan ngamuk. Jadinya kalau misalnya diasuh sama orang nggak ada yang percaya 100%. Alhasil nih anak diasuh sama emaknya, bapaknya. Ya di situ juga mungkin karena gesekan. Awal-awalnya sih komunikasi masih baik. Karena berhubung si mantan suami sudah punya pengganti, dia juga menjaga perasaan pasangannya yang baru, jadi lepas kontak. Begitupun keluarga yang di sana mungkin merasa gimana sih? Bukan berarti saya buang anak atau menelantarkan anak atau bisa jauh dengan dari daging saya, enggak gitu. Prinsip saya mau tinggal dimanapun dia, tapi dia berada di orang yang benar-benar sayang dan mau didik dia. It's okay. Emang gak gampang anak jauh dari orang tua. Awal-awal tiap malam sering nangis, bahkan saya sampai nekat keluar malam atau
nekat keluar malam buat menghibur, karena setiap pulang kerja capek stay di kosan, mau video call aja kadang susah banget. Bahkan belakangan ini udah diblok akses komunikasi tentang anak itu ditutup. Padahal awalnya udah perjanjian dengan baik, mau anak di kubu aku ataupun dia, tetap komunikasi tetap harus ada. Ternyata nggak semudah itu. Mungkin dari segi nggak tau lah pikiran manusia kayak gimana. Intinya udah tutup komunikasi. Tapi saya percaya suatu saat nanti anak saya tahu, bukan saya menelantarkan atau pengen jauhin dia, enggak. Saya mau dia berada di tangan orang yang benar-benar sayang sama dia. Makanya jadi saya tuh ada rasa gimana ya, susah diceritain. Kalau jauh dari anak itu gimana sih? Iyalah kan itu kan batin seorang ibu. Bahkan kalau malam aja, malam nih udah pas lelah capek, ayolah tidur, keinget dia, paling lihat video dia waktu masa-masa kecil. Kalau kamu masih sempet nangis, pengen banget nemuin, pengen banget bawa lagi dia, ayo bawa. Gue bisa bawa, tapi gimana, gue harus kerja, gue harus, kan gue juga punya anak dari almarhum laki yang pertama. Dia juga sama butuhin gue, cuma ngandelin dari gue kan kalau gue bawa dia yang ada, gue fokusnya ke yang kecil aja. Dari segi ekonomi gue kurang, ya udahlah, gue mau anak gue yang terbaik, jadi gue harus ikhlas. Nggak ada seorang ibu yang tega, betul. Nggak ada. Sampai dibilang salah jalan, gue salah jalan loh. Sampai gue nekat keluar malam. Gue mikirnya keluarga gue dari keluarga orang nggak mampu kan. Gimana caranya gue nggak mau ngerepotin orang tua. Betul. Nggak mau gue punya anak 2, tapi dua-duanya nggak ngerepotin orang tua gue sendiri dari segi lahiran segala apapun. Ya emang gue ngerepotin dari segi keluarga mantan suami atau almarhum suami. Tapi di situ gue mengabdi dari segi, meskipun gaji gue nggak gede, gue tetap ngasih, tetap ngirim gitu. Cuma ada sesuatu hal yang mau gue sampein ya. Pisah hidup sama pisah mati beda. Dibilang sakit, cuma sakitnya pas kehilangan ya, kalau ditinggal mati itu. Tapi kalau pisah hidup luar biasa. Sakitnya udah sakitnya perpisahan, sakit pas dia dekat sama yang lain, sakitnya belajar ngelupain. Aduh udah harus butuh perjuangan. Bukan lagi perjuangan, kayaknya dalam segala bidang, semua bidang menguras pikiran, hati, udah semuanya hancur. Sampai akhirnya gimana caranya biar bisa bangkit, biar tetap waras. Harus semangat. Tapi pipi juga harus nggak gampang. Nggak pipi harus tembem. Harus dibilang semangat, harus dibilang bahagia dong. Nggak boleh dari badan sehat terus gitu. Alhamdulillah pas selang 1 tahun ya perpisahan, gue belajar menguasai diri, menempatkan diri. Gini loh caranya ngebahagiain diri sendiri, ngebahagiain anak, menempatkan suatu perasaan kita. Akhirnya gue bisa ngelupain mantan suami, gue bisa ikhlasin jauh dari anak, tapi komunikasi masih tetep lah, meskipun jarang banget, setidaknya gue masih bisa datang, masih udah tahu alamatnya gitu. Udah ketemu titik terangnya dan semua fine, baik-baik aja. Sampai detik ini alhamdulillah badannya makin subur. Terus untuk yang suami yang cerai hidup itu masih komunikasi? Kadang komunikasi untuk sekedar saya menanyakan kabar anak. Ya karena emang semenjak perubahan saya sekarang ini yang mungkin dia pikir saya tidak bisa hidup tanpa dia, tapi nyatanya saya bisa berdiri tanpa dia. Ada rasa gitu.
ada rasa gimana gitu dia ya. Nah, penyesalan mungkin ada dan mulai mendekatkan diri lagi untuk rujuk. Tapi pernah terunggah ya untuk rujuk karena emang demi kebahagiaan si anak. Cuma ada segi tawatak. Iya. Karakter. Seorang tidak bisa dirubah kan? Nah, tabiatnya nggak akan bisa berubah kan, Mas. Jadi di situ saya pikir untuk tidak mau rujuk. Yang udah gitu. Mungkin ya it's okay, masih bisa komunikasi dengan baik, profesional tentang anak. Selebihnya itu sudah bukan urusan. Tapi pacar punya? Halo boyfriend. penyemangat mah banyak ya? Lagi welcome, tapi ya. kebanyakan buaya. Berondong. Oh, berondong. Suami orang lebih menantang. Kalau suami orang mah jangan. Berondong lebih. Ya, kalau berondong sih capek ya, harus ngajarin dari awal lagi, kecuali berondongnya udah dewasa. Kalau duda ya takutnya selisih dari anak. Jadi untuk saat-saat ini, belakangan ini atau 1 sampai 2 tahun jangan bilang suami orang. Belum ngomong. Iya. Terus ya sendiri aja dulu ya. Fokus cari cuan, fokus ngurusin anak aja. Mantap. Kebutuhannya. Soalnya anak ada cita-cita mau pilot. Kan. Apa jadi? Polisi. Jadi polisi. Insya Allah, anaknya si almarhum pengen jadi polisi. Jadi kan dari sekarang saya harus benar-benar investasi duit kan buat kebutuhan dia kelak 5 sampai 7 tahun ke depan. Mantap. Wih, seorang ibu yang hebat loh ini. Wih. Jadi buat teman-teman semuanya nih ya, jadi apa ya? Jadi jangan melihat segi ininya ya. Apa ya, kalau kita tidak bisa mendekati, kalau kita nggak ngobrol gitu ya, jadi nggak akan tahu sebenarnya seperti apa. Emang kalau dari segi pandangan, oh ya nih perempuan nggak bener nih, perempuan ini kayak gini, mereka nggak tahu. Kayaknya kalau dilihat itu kayaknya beda casing aja kali ya, sama yang wanita yang udah sendiri tapi berhijab, sama wanita sendiri yang seperti ini, kayaknya cuma beda casing, tapi perasaan mah kayaknya sama. Oh gitu. Apa hatinya gitu loh. Hati. Cuman dia masih nahan-nahan gitu kali ya. Bisa. Ya dengan perasaan yang sama gitu loh. Kalau dari casing, saya nggak munafik. Iya. Ya saya emang kadang berhijab karena tuntutan kerja juga saya berhijab kan. Emang kalau keluar itu cuma di pekerjaan, karir saya memang berhijab. Tapi kadang kalau malam ya saya nggak berhijab. Bukannya berhijab. bukannya munafik, karena emang menyesuaikan tempat. Nah, betul. Dan menghargai juga. Tapi yang penting hati nurani kita. Alhamdulillah. Untuk welcome semuanya. Dia ini dari dulu nggak berubah-berubah. Keren. Cuman makanya gue ngomong sama dia ini sering ngejeblak. Dia itu perut lu kecilin tuh gitu kan. Iya. Mau kemarin bisa. Apalagi dikecilin. Wak-waknya ya. Iya. Jadi tuh baik. Gue orangnya nggak suka munafik. Ya gue nggak suka mendem sesuatu yang jaga lo perasaan ntar kalau lu ngejebak dia sakit hati. Enggak. Gue kalau emang dia misal kayak lu nih, lu nggak pantas pakai baju itu, mending lu ganti. Gue mendingan gue omongin. Iya, karena kita peduli sama dia gitu. Nah gitu. Jadi sekalipun nanti dia bakal kecewa atau sakit hati, jadi gue to the point. Itu nggak mau ambil di belakang nanti. Dia ngomong gini di belakang beda lagi. Gue nggak suka begitu. Iya, harus. Kalau gue nggak suka ya gue bilang nggak suka. Gue bilang suka ya gue suka. Terus kenapa lu langsung pas dibilang, ayo podcast ya, mau gitu? Gimana ya? Lain kali lu pakai celana jangan kayak gitu tuh. Makanya lu mau silang juga susah. Besok mau pakai itu karung ya. Karung gitu. Posisi sekarang bebe yang makin dulu kan 50 ya. Sekarang 71. Anjir. 20 kilo loh. Ada 21 kilo naiknya. Selama 1 tahun single ya. 1 tahun.
langsung wow, ibaratnya lepas dari dia kayak gimana sih, langsung berkah gitu apa gimana? ya satu sisi bukannya gue nggak bersyukur ya rumah tangga sama dia, kayak ada rasa tekanan dari segala bidang. Kalau dari mungkin ya udah intinya beda aja lah. Beda ya. Nikah kedua dari yang pertama tinggal mati, nikah kedua ya mungkin belum ada jodohnya karena emang belum gimana sih, susah lah diceritainnya. Iya betul. Tinggal satu pertanyaan lagi. Apa? Coba kasih motivasi buat teman-teman semuanya yang ada di sana tentang kehidupan yang positif dan yang negatif. Tetap jadi diri sendiri agar bisa sekeliling menerima kita dengan apa adanya. Jangan pernah menjadi diri orang lain. Setidaknya berpura-pura lah agar kita disukai hingga kita berubah menjadi orang lain. Nah suatu saat kita tunjukin sosok asli kita, mereka nggak bisa menerima kita. Betul. Nah itu aja sih. Keren, mantap. Oke, buat teman-teman semuanya terima kasih udah mau menonton channelnya Bang Duren. Semoga bermanfaat apa yang telah ditonton. Menunggu salut sama dia. Malam ini ku sendiri